1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar pengantar rekayasa dan desain dengan topik kelautan. Berikut nama anggota kelompok kami: Muhammad Reza Aulia Mumtaz, Hani Yasmin Kamila, Danar Adi Laksono, saya sendiri Nela Aprinda, Resti Tania, Reinhard Jericho, Rizky Wahyu Kusuma, dan Dominikus Hersiwi. Kami melakukan studi kasus di pantai Lok Dubon yang terletak di pesisir Aceh Barat. Erosi yang terjadi di pantai Lok Dubon yang terletak di Aceh Barat ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari penebangan hutan mangrove yang dilakukan oleh warga sekitar, gelombang laut, dan angkutan sedimen. Tinggi gelombang terbesar pada pantai ini terjadi pada kadar moderasi, yaitu sebesar 1,25 meter sampai 2,5 meter. Pantai di pesisir Aceh Barat ini dahulu memiliki hutan mangrove. Namun karena aktivitas warga sekitar, hutan tersebut kerap kali ditebang oleh warga sekitar. Kemudian di sini ada permeable structure. Nah, apa itu permeable structure? Permeable structure merupakan suatu inovasi bangunan pelindung pantai yang menggunakan konsep building with nature. Keberadaan permeable structure di sini berfungsi sebagai penangkap sedimen sekaligus dapat mengurangi dampak gelombang terhadap erosi di pantai tersebut. Nah, dengan terperangkapnya sedimen oleh permeable structure, dapat terjadi regenerasi mangrove di sepanjang pantai. Kemudian, mangrove akan berkembang menjadi pertahanan alami yang dapat menggantikan peran permeable structure dalam mencegah erosi. Selain untuk pencegahan erosi, keberadaan permeable structure dapat turut mendukung sektor pariwisata. Kemudian di sini ada dua alternatif solusi, yaitu ada groin dan breakwater. Untuk yang pertama, groin berfungsi sebagai pemecah gelombang. Nah, selain itu, groin juga bisa membantu proses penangkapan sedimentasi. Nah, meskipun sedimentasi yang dihasilkan tidak merata dan diperlukan tindakan lebih lanjut agar sedimentasi tersebut dapat merata. Dan yang kedua ada breakwater. Breakwater itu merupakan alternatif lain dan dia memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memecah gelombang. Dari kedua alternatif ini berfokus pada pemecahan gelombang. Nah, akan tetapi berdasarkan studi analisis, penyebab erosi di tempat yang kita analisis yaitu pesisir Aceh Barat, gelombang yang tinggi bukan faktor utama dalam penyebab erosi di pantai pesisir Aceh Barat. Kemudian bagaimana kita menentukan dari antara tiga alternatif solusi tersebut? Nah, di sini kami memberikan nilai tiap alternatif solusi dengan 5 kriteria. Yang pertama ada ekonomi, kedua sosial, ketiga teknis, keempat lingkungan, dan kelima estetika. Nah, untuk tiap kriteria tersebut, kami memberikan bobot yang sama, yaitu 20% untuk setiap kriteria. Nah, berdasarkan nilai yang kami berikan dengan pajang interval 5, ya 1 itu kurang baik dan 5 itu sangat baik, didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan permeable structure mendapatkan poin 18,25, diikuti oleh groin dengan poin 14,5, dan diikuti oleh breakwater dengan poin 13,7. Nah, berdasarkan poin tertinggi, kami memilih permeable structure sebagai solusi utama kita. Selanjutnya, ini ada 3D model dari solusi utama yang kelompok kami sepakati, yaitu permeable structure. Di sini sudah dibagi menjadi beberapa sub-elemen. Yang pertama ada wire on top, yang kedua ada struktur horizontal, yang ketiga ada lapisan alas, yang keempat ada struktur vertikal, yang kelima ada tali, yang keenam ada struktur pendukung, yang ketujuh ada jaring, yang kedelapan ada material pengisi, dan yang terakhir ada beban. Bisa di next. Lalu dari 3D model tadi, kami telah membaginya menjadi
4 elemen dan beberapa subelemen. Permeable structure ini dibagi menjadi 4 elemen, yaitu struktur penopang, pengisi, wire on top, dan struktur alas. Untuk struktur penopang sendiri dibagi menjadi 4 subelemen, yaitu struktur vertikal, struktur horizontal, struktur pendukung, dan juga tali. Untuk pengisi dibagi menjadi 2, yaitu material pengisi dan jaring. Untuk wire on top tidak ada, dan untuk struktur alas dibagi menjadi 2, yaitu lapisan alas dan juga beban. Bisa di next. Berikut adalah tabel fungsi untuk elemen struktur penopang. Subelemen yang pertama adalah struktur vertikal yang memiliki fungsi utama untuk mempertahankan keseluruhan struktur agar tetap di tempatnya dan meredam beban hidrodinamik. Kemudian hubungan dengan elemen lainnya adalah sebagai penopang elemen-elemen lain. Fungsi mekaniknya statis dan materialnya adalah bambu apus atau bambu petung atau PVC. Kemudian subelemen yang kedua adalah struktur horizontal yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengaitkan wear on top dan menambah kekuatan struktur. Hubungan dengan elemen lainnya adalah sebagai tempat mengaitkan wire. Kemudian fungsi mekaniknya statis dan materialnya adalah bambu atus atau bambu petung. Kemudian subelemen yang ketiga adalah tali. Fungsi utamanya adalah untuk mengikat antar bagian. Hubungan dengan elemen lain adalah sebagai pengikat antar bagian dan fungsi mekaniknya statis. Material yang digunakan adalah tali nilon. Kemudian untuk elemen pengisi, subelemen yang pertama adalah material pengisi dengan fungsi utama untuk meredam gelombang dan merangkap sedimen. Kemudian hubungan dengan elemen adalah berada di dalam jaring dan ditahan oleh wire on top dan beban. Fungsi mekaniknya statis dan material yang digunakan adalah ranting atau cabang pohon. Berikutnya, masih di elemen pengisi, subelemen yang kedua adalah jaring yang memiliki fungsi utama untuk mengikat material pengisi. Hubungan dengan elemen lain adalah sebagai tempat menaruh material pengisi dengan fungsi mekaniknya statis dan material yang digunakan adalah jaring tali. Kemudian untuk elemen wire on top yang memiliki fungsi untuk mengisi tidak terbawa gelombang. Hubungan dengan elemennya adalah sebagai penahan material pengisi, fungsi mekaniknya statis, dan material yang digunakan adalah tali nilon tebal. Untuk elemen berikutnya, struktur alas. Elemen yang pertama adalah lapisan alas, dengan fungsi utamanya sebagai transisi dari lapisan lumpur. Kemudian hubungan dengan elemen lain adalah sebagai bagian dasar dari pengisi, dan fungsi mekaniknya statis, dan material yang digunakan adalah jerami, atau daun palem, atau daun pisang. Kemudian subelemen yang kedua adalah beban dengan fungsi utama untuk menahan jaring dan material pengisi agar tidak mengapung. Kemudian hubungan dengan elemen lain adalah sebagai penahan jaring dan material pengisi. Fungsi mekaniknya statis dan material yang digunakan adalah kantong plastik. Kantong pasir. Untuk selanjutnya spesifikasi dari struktur itu sendiri. Untuk tadi kan sebutnya ada 4 elemen. Untuk elemen pertama itu struktur penopang dengan 4 subelemen. Subelemen pertama itu ada struktur vertikal. Materialnya itu bambu petung dengan diameter dan panjang 5 meter. Jumlah yang dibutuhkan itu ada 4.800 buah. Kemudian subelemen kedua struktur horizontal dengan material bambu apus, diameternya kurang lebih setengah dari diameter bambu petung di atas, yaitu 7 cm, dengan panjang 102 meter dengan jumlah 32 buah. Kemudian subelemen ketiga ada struktur pendukung dengan material bambu petung sama seperti struktur vertikal dengan diameter 15 cm, panjang 2,5 cm, dengan jumlahnya itu 2.404 buah. Kemudian subelemen keempat ada tali dengan material nilon, diameter 3 mm dan panjang 463,2 meter. Yang dibutuhkan adalah 8 buah. Kemudian untuk elemen kedua ada terdiri dari 2 subelemen. Subelemen pertama itu ada material pengisi, bahannya itu ranting pohon, dimensinya itu 2 meter kali 0,4 meter kali 102 meter, dan dibutuhkan 8 buah. Kemudian subelemen kedua ada jaring dengan material nilon, diameternya 3 mm, dan dimensinya 4,4 meter kali 102 meter. Dibutuhkan 8 buah juga. Kemudian elemen ketiga ada wire on top. Materialnya itu terbuat dari nilon juga, diameternya 8 mm, dan panjangnya 248,2 meter. Dibutuhkan 8 buah juga. Kemudian untuk elemen keempat ada struktur alas dengan 2 subelemen, yaitu lapisan alas dan beban. Untuk subelemen pertama lapisan alas, materialnya itu ada jerami dengan dimensi 0,1 meter kali 0,4 meter kali 102 meter dengan jumlah 8 buah. Kemudian untuk subelemen kedua ada beban dengan material pasir 0,1 meter, 0,3 meter kali 0,2 meter, dibutuhkan 1.360 buah. Bisa lanjut. Di sini ada animasi dari 3D model permeable structure.
Berikut merupakan gambaran dari pemasangan dan cara kerja permeable structure dilihat dari tampak samping. Terlihat pada PowerPoint, setengah bagian dari permeable structure yaitu sekitar 2,5 meter di pasir pantai. Kemudian gelombang yang datang nantinya akan diredam oleh permeable structure dan pasir sedimen akan diperangkap oleh permeable structure pula. Nah, pemasangan permeable structure ini dalam kurun waktu 5 tahun dapat memajukan garis pantai sekitar 6 hingga 30 meter. Boleh next. Berikut ada analisis statika dari permeable structure. Yang pertama yaitu gaya tarik oleh tali yang ditunjukkan pada panah merah kecil ke arah kanan. Kemudian ada beberapa panah merah besar itu merupakan gaya gelombang yang datang. Panah tersebut lebih besar karena gaya gelombang yang datang itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gelombang balik yang ditunjukkan oleh panah biru yang terlihat lebih kecil dibandingkan panah merah tersebut. Kemudian ada gaya berat oleh beban dan pengisi. Kemudian ada gaya berat oleh bambu. Boleh next. Selanjutnya ini ada animasi dari permeable structure yang sudah diaplikasikan ke dalam pantai seperti itu. Boleh di-play. Ini adalah detailnya. Untuk lebih tepatnya, peletakan dari permeable structure ini diletakkan sekitar 100 meter dari pesisir pantai, dari garis pantai. Seperti itu. Selanjutnya ini ada ukuran dan dimensi struktur. Untuk ukuran dari permeable structure ini sendiri, kita bisa lihat ada 3 buah dimensi, yaitu tampak depan, samping, dan atas. Untuk tampak depan, lebarnya itu sekitar 1,2 meter per section. Lalu untuk tampak samping, itu tingginya dari permeable structure ini adalah sekitar 5 meter, dan itu menembus ke dasar laut. Terakhir ada tampak atas. Tampak atas itu kita bisa lihat juga ketebalan dari permeable structure ini kurang lebih 3 meter. Boleh next. Ini ada video simulasi teknis dan progres kemajuan kelompok 5. Permeable structure yang disertai dengan pelestarian hutan mangrove dapat mencegah erosi dengan membantu proses sedimentasi. Gelombang yang datang dapat dikurangi kecepatan aliran dan kekuatan gelombangnya, sehingga sedimen akan lebih cepat diendapkan. Hasil endapan dapat digunakan sebagai media tumbuhnya mangrove. Permeable structure bukan solusi yang dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh berbagai kebijakan dan harus terintegrasi dengan manajemen daerah pesisir, seperti konservasi hutan mangrove. Ini ada rancangan anggaran biaya yang kami bikin. Yang pertama ada bambu petung dengan diameter 150 mm. Jumlah biaya yang diperlukan adalah 1.080.360.000. Ini memuat 79,83% dari total rancangan anggaran biaya. Kemudian ada bambu apus dengan diameter 70 mm.
Jumlah biaya yang diperlukan adalah 27.744.000. Kemudian ada jaring 25.132.800. Kemudian ada tali nilon dengan diameter 8 mm. Jumlah biaya yang diperlukan adalah 4.500.000 rupiah. Selanjutnya ada tali nilon dengan diameter 3 mm. Jumlah biaya yang diperlukan adalah 4.760.160. Ada sandbag dengan jumlah biaya yang diperlukan sebesar 68 juta. Ada jerami dengan jumlah biaya yang diperlukan sebesar 8.160.000 dan dana darurat sebesar 135.330.328. Total biaya yang diperlukan adalah 1.335.339. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.